بذنب ربك واترك كل دون وسله السلام من دار الفتون. لا يديك صدرك فالهادي يكون الله مقدر والعلم شؤون. لا يكثر همه ما قدر يكون. فقرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك فوضنا أمورا واحسن الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لو ولم وكيف قول ذي الحمام يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون. رضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فرضا والسخط حرام والقمور راحة والتمر جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita secara khusus insyaallah akan memperingati haul dari seorang yang besar, seorang yang mulia insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sahibul ratibul haddad, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Mungkin kita sering baca ratibnya, kita di pondok-pondok pesantren juga sering membaca kitab-kitabnya, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk mengenal tentang sosok daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan kita akan mengambil sedikit biografi manaqib daripada beliau yang saya kumpulkan dari berbagai macam sumber yang insyaallah dapat dipertanggungjawabkan, dan insyaallah kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Sayyid Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau lahir di kota Syubair, satu daerah di salah satu ujung daripada kota Tarim di Hadramut. Beliau lahir pada malam Kamis tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah.
1044 Hijriah. Sekarang ini 1445. Berarti kurang lebih 400 tahun, 1 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Beliau dibesarkan di kota Tarim dan beliau mengalami kebutaan sejak masa kecilnya disebabkan penyakit cacar. Pada saat itu dikatakan beliau Habib Abdullah kecil ini mengalami panas yang tinggi sehingga karena penyakit cacar sehingga beliau matanya mengalami kebutaan. Namun penglihatan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan batin. Beliau begitu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah ibn Faqihil Ahmad ibn Abdurrahman bin Alwi Ammul Faqih ibn Muhammad Sahib Merbat ibn Ali Khali Gasam ibn Alwi ibn Muhammad ibn Alwi ibn Ubaidillah ibn Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi ibn Muhammad An-Nagib ibn Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tumbuh dewasa di kota Tarim dan memperoleh pendidikan dari keluarganya yang paling utama, dari ayahnya dan ulama-ulama yang ada di masanya. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Attas, Sahibul Ratibul Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu adalah yang pertama kali digelari dengan Al-Attas. Habib Abdullah bin Muhsin ini keturunan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah salah satu dari guru Al-Habib Abdullah ibn Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Selain daripada beliau, guru-gurunya yang lain adalah Al-Habib Al-Alamah Agil bin Abdurrahman As-Saggaf. Kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid. Kemudian Al-Habib Sahal bin Ahmad Bahsin Al-Hudaili Ba'alawi. Dan juga termasuk guru beliau adalah Al-Alamah, guru besar kota Makkah Al-Mukarramah, Al-Habib Muhammad ibn Alwi As-Saggaf. Dan guru-gurunya yang lain yang banyak. Selain senang dengan menuntut ilmu, beliau sedari kecil sudah terbiasa melakukan berbagai riyadhah, latihan untuk menempa jiwanya dengan berbagai amal kebajikan, dengan ibadah-ibadah yang baik. Sampai neneknya, seorang wanita yang salihah, Syarifah Salma binti Habib Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi, beliau mengatakan kepada Habib Abdullah kecil ini, beliau berkata, "Wahai cucuku, wahai anak, kasihanilah dirimu." Karena dia merasa kasihan kepada seorang anak kecil yang terlihat sangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan mujahadah, di dalam melakukan ibadahnya. Kemudian Sayyid Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, beliau juga adalah seorang dai. Setelah dia besar, beliau menjadi seorang dai, seorang murabbi, seorang pendidik yang dikenal dengan sebutannya Qutbud Da'wah wal Irsyad atau Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibad wal Bilad. Ya. Maka banyak orang yang menyambut dakwahnya dengan begitu antusias. Kenapa? Karena beliau memberi petunjuk kepada orang, memberi pelajaran tentang agama itu dengan kata-katanya yang baik, dengan banyak membuka pemahaman tentang hikmah-hikmah yang tersimpan dari ilmu-ilmu agama. Makanya beliau disambut dengan baik sehingga namanya menjadi terkenal. Kalau zaman sekarang terkenal gampang, lakukan suatu yang buruk, viralkan, terkenal udah.
Kalau melakukan suatu hal yang baik belum tentu gampang terkenal. Tapi kalau melakukan sesuatu yang jelek gampang banget terkenal, ya. Tapi di zaman itu nggak ada media seperti yang ada di zaman kita sekarang. Tapi beliau namanya begitu dikenal sama orang, begitu dikenal. Bayangkan bagaimana magnet dari seorang Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Bahkan orang-orang sekarang pun mereka terkenal karena viralnya di media sosial. Karena begitu banyak orang yang mudah untuk menggapai informasi. Di zaman itu 401 tahun yang lalu tidak secepat ini perputaran informasi. Tapi bahkan dari zaman itu sampai zaman sekarang banyak sekali orang yang mengenal nama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dan rotibnya itu banyak dibaca di berbagai tempat. Nah, karena apa? Karena ilmunya yang manfaat tadi itu, ya, sehingga beliau berdakwah dengan kata-kata yang baik, dengan penuh hikmah, dan ilmunya memberi manfaat kepada orang-orang yang menimba ilmu daripada beliau, sehingga banyak orang yang datang berduyun-duyun. Allah gerakkan hati orang-orang itu untuk menuntut ilmu kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan beliau, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adalah seorang mujaddid, pembaharu abad ke-11. Mujaddid ini bukan membawa risalah yang baru, tapi dikala itu orang-orang sudah mulai himmah agamanya itu sudah mulai menurun, dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah orang yang mengembalikan himmah, semangat di dalam beragama itu, sehingga orang-orang berduyun-duyun untuk kembali mencoba mengenal agama dan menjalankan, sehingga mereka mencapai pengetahuan, memiliki pengetahuan yang baik di dalam agama, dan mereka menjalankan agamanya itu dengan terrealisasi langsung di dalam kehidupan, sehingga apa yang mereka pelajari nampak dengan apa yang mereka lakukan. Beliau dianggap sebagai seorang mujaddid di abad ke-11, sebagaimana yang dikatakan, difatwakan oleh Ibn Ziyad. Ibn Ziyad ini adalah seorang ahli fikih yang terkemuka di zaman itu, dan fatwa-fatwanya disejajarkan dengan tokoh fikih seperti Ibn Hajar maupun Imam Romli. Imam Ibn Hajar dan Imam Romli ini kalau di dalam mazhabnya Syafi'i, dua orang yang punya pendapatnya yang kuat-kuat nih. Biasanya ada bedanya nih, kita boleh ikut pendapatnya Ibn Hajar, boleh ikut pendapatnya Imam Romli. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita boleh ambil salah satunya, begitu ya. Dan Habib Abdullah Al-Haddad dikatakan sejajar dengan orang-orang ini. Ibn Hajar itu ada dua, ya. Ibn Hajar itu ada dua, ada Al-Haytami, ada Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang tua yang Al-Asqalani, ya. Yang tua yang Al-Asqalani pengarang kitab Fathul Bari, Bisyarah Sahihul Bukhari. Ya. Di antara murid-murid beliau adalah Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, anaknya sendiri. Kemudian ada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini yang kita kenal dengan kitabnya Risalah Jami'ah, ya, Risalah Jami'ah. Kemudian juga ada Syarah Ainiyah, itu juga yang menulis Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian ada Alamatud Dunya, Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih. Kemudian ada Habib Umar, Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini menulis kitab, salah satu kitab wiritannya Habib Abdullah Haddad, kalau nggak salah yang nulis adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Kemudian ada Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf, Habib Muhammad bin Umar bin Toha As-Sofi As-Segaf, dan masih banyak lagi. Dan di antara karya-karya beliau, ini beliau, bayangkan ya, ini beliau ini nggak bisa ngelihat secara fisik, tapi beliau memiliki banyak karya-karya tulis.
Yang nulis mungkin bukan beliau, mungkin anak-anak muridnya yang menulis ya. Dan tulisan-tulisan beliau itu di dalam tasawuf, di dalam akhlak itu adalah kitab-kitab yang luar biasa. Kita orang yang bisa ngelihat aja, itu kadang-kadang banyak lupanya. Ada satu orang, dia menulis, dia cuma merangkum hadis. Ini terjadi nih di zaman kita nih. Dia kerjaannya tuh cuma merangkum hadis. Nanti di dalam kitabnya yang satu, dia rangkumannya dia nih. Dia bilang ini hadis sahih. Entar dia tulis kitab yang lain, dia bikin katanya hadisnya derajatnya lemah. Padahal nih dua-dua dia yang nulis, dia cuma tukang ngerangkum, masih banyak salah-salah. Masih banyak salah. Tapi herannya orang begitu diikutin sekarang. Nah, ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Dan kalau kita telaah kitab-kitab beliau, yang Nasaih Ad-Diniyah, yang Risalah Adab Sulukul Murid yang sering kita baca, apalagi itu, Dakwatut Tammah, kemudian ada Aqidatul Islam, banyak kitab-kitab yang lain, karya-karyanya itu antara satu dengan yang lainnya nggak ada yang bertentangan sama sekali. Bahkan kita pernah baca di kitab Risalah ini, kalau misalnya Anda mau menemukan, mau mendalami tentang ini, tentang satu permasalahan, itu kan Risalah Adab Sulukul Murid kan kecil, tipis. Ya, kitabnya tipis nih. Sedikit dia penjelasannya, tidak terlalu mendalam. Kalau ingin mendapatkan satu poin, saya lupa itu apa. Kalau mau mendapatkan penjelasannya ini, bisa merujuk kepada kitabnya yang lebih mendalam membahas tentang itu. Saya juga lupa nama kitabnya, tapi ada di dalam Risalah Adab Sulukul Murid. Itu dia nggak bisa ngelihat. Tapi apa yang dia tulis di sini, apa yang dia pernah tulis di sana, dia ingat dua-dua. Bukan cuma satu itu, ada beberapa lagi yang lain. Rujukannya kepada kitab yang mana, kepada kitab yang mana. Bagaimana kecerdasan seorang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mengenai karya-karya beliau, Syekh Hasanain Makhluf, seorang mantan mufti dari Mesir, saat memberi komentar tentang bukunya, salah satu bukunya, beliau mengatakan dalam tulisan-tulisan beliau, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, terdapat ilmu yang melimpah, kecerahan dan cahaya yang merupakan suluk bagi yang sedang berjalan dalam pencarian, dan petunjuk bagi yang dalam bimbingan, dengan ungkapan-ungkapan yang lancar dan mudah, mengalir maksudnya. Ungkapan-ungkapannya itu mudah dan mengalir, sehingga gampang dimengerti sama orang-orang, dan kalimat-kalimatnya yang padat. Pemilihan katanya ringan, alurnya mengalir, dan kata-katanya padat. Jadi nggak bertele-tele. Yang bertele-tele kadang yang menjelaskan, ya. Tapi kalimat-kalimat dari itu beliau begitu. Hakikat-hakikat yang beliau hadirkan adalah penawar bagi kalbu, kelembutan, isinya penghibur jiwa, dan melunakkan hati yang keras, kemudian menariknya sehingga dekat dengan para salafus saleh, dengan orang-orang terdahulu, ya, yang saleh. Selain senang menulis, maksudnya tahulah ya maksudnya, selain berbagai karya tulis beliau itu, beliau juga menyusun sebuah diwan. Menyusun sebuah diwan atau kumpulan-kumpulan syair yang diberi nama Durul Mandhum. Tapi uniknya, Habib Abdullah Haddad ini sebetulnya tidak ingin terlalu mendalami hal-hal seperti itu. Dia lebih senang tuh tulisannya tuh yang ada penjelasannya segala macam. Imam Haddad itu menghimpun daripada kumpulan-kumpulan syair itu saat beliau usia 80 tahun. Udah cukup tua nih. Kita kalau udah cukup tua paling sudah pikun kali ya. Tapi ini Habib Abdullah Haddad, dia melihat ketika itu, berarti kalau 80 tahun, beliau lahir 1044, berarti 1124. Ya, 1124. Di tahun itu beliau mulai prihatin karena keadaan sekitar yang mulai berubah, sehingga mereka mulai
sedikit melemah lagi di dalam urusan agamanya. Dan Habib Abdullah Haddad kalau dia menulis syairnya itu bukan langsung ditulis. Kalau hadir dikatakan tuh kalau ilhamnya itu tentang syairnya itu hadir, ini orang Arab senang bersyair, ya suka mereka bersyair. Ketika itu terilhamkan kepada dirinya, nggak langsung ditulis, nggak langsung diungkapkan untuk ditulis sama anak muridnya, tapi dibiarin dulu. Kalau seandainya setelah beberapa waktu beliau masih ingat, beliau menganggap Allah ridho dengan apa yang ilham yang beliau dapatkan itu baru ditulis, ya, baru ditulis. Beliau memiliki kemampuan untuk merangkai banyak syair, walaupun beliau kurang tertarik dalam masalah tersebut. Setiap kali terlintas untayan syair di benakku, kata beliau, syair itu kuhafal tapi tidak langsung kutulis. Jika sampai beberapa waktu syair itu masih kuingat, berarti Allah meridhoiku untuk menuliskannya dan mengajarkannya. Tapi seandainya aku lupa, katanya Habib Abdullah Haddad, berarti Allah tidak mengizinkanku untuk menyebarkannya. Karena faktor keikhlasan inilah. Karena faktor ikhlasnya dia. Bukan yang ingin cari nama dikenal sebagai seorang penyair. Bukan karena orang yang jago syair, yang pintar di dalam bersyair itu orang-orang yang punya cita rasa, punya dzauq, punya rasa di dalam agama, dan ilmu alatnya pasti jago, pasti pintar. Ilmu alat nahwu, shorof, balaghah gitu-gitu, itu pasti pintar. Tapi dia tidak ingin dikenal sebagai orang-orang seperti itu. Nah, dia ridho. Kalau emang ini Allah ridho, ya ditulis. Tapi kalau misalnya lupa, berarti Allah nggak ridho nih. Ya sudah, nggak apa-apa. Bukan yang ingin, kalau ada orang yang kalau sudah datang ilhamnya harus ditulis. Kalau nggak lupa. Kalau lupa sayang nih, sesuatu yang bagus, ntar orang nggak ngeliat. Gitu. Kalau ini berbeda. Beliau dengan ikhlasnya, sehingga untayan-untayan syair yang beliau susun tadi itu mampu menembus relung jiwa. Kalau kita tadi tahu tuh, paham gosidah yang dibaca, ilzam babarabbak watruk kulladun, ini nanti jadi panjang nih. Tapi intinya ilzam babarabbak, lazimkanlah pintu Tuhanmu, katanya. Lazimkan, berdirilah di pintu Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Lazimkan di situ dimaknai sebagai menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Tapi bukan berhenti dari cuman definisinya itu doang. Tapi juga hadirkan pengagungan terhadap siapa yang memberikan perintah dan siapa yang melarang kedua hal itu. Melakukan amal taat atau meninggalkan maksiat, itu harus dengan pengagungan di dalam hati. Makanya dibilang ilzam, lazimkan, belajar, biasakan, berdiri di pintu Tuhanmu. Berdiri itu ungkapan, artinya kita perlu untuk banyak menghadap kepada Allah di dalam sholat kita, di dalam puasa kita, di dalam sedekah kita, di dalam muamalah harian kita. Itu kita hadirkan Allah yang memberi perintah untuk melakukan itu, dan ketika kita meninggalkan maksiat, ketika kita tidak mau mendengarkan gibahnya orang, ketika lidah kita tahan dari mencaci maki orang, hadirkan Allah di dalam hati kita. Ilzam babarabbak watruk kulladun, tinggalkan segala sesuatu yang remeh, yang recehan itu tinggalkan. Dunia ini urusannya tinggalkan. Dunia maksudnya sesuatu yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang ya. Tapi suatu saat nanti akan kita bahas tentang karya-karya dari beliau sekemampuan kita, ya, untuk memahaminya itu. Karena faktor keikhlasan inilah, kemudian syair-syair beliau itu banyak mengena kepada hati-hatinya manusia. Apa yang datang dari hati dengan sesuatu yang dihantarkan dengan ikhlas, sampainya akan ke hati orang juga, ke hati orang yang mendengarkan, dan akan diterima dengan sukarela. Tapi apa yang datang cuman dari mulut,
tanpa menghadirkan hati, berhenti sampai di telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Nggak sampai kemana-mana lagi dia. Nggak masuk ke dalam relung hati. Ya, beliau banyak mengatakan di dalam nasihat-nasihat beliau yang indah. Kemudian sebagaimana yang lazim di dalam dunia tasawuf, Habib Abdullah Haddad juga banyak membuat syair yang bukan cuma tentang permasalahan-permasalahan dunia tadi, tentang permasalahannya muamalahnya kita, bagaimana keadaan hati kita, bagaimana kita sama orang, bagaimana kita sama Allah, tapi juga beliau banyak membuat syair yang berisikan tentang cinta kepada Allah. Bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada berbagai kelebihan itu, masalah ilmunya, masalah adabnya, masalah kemampuan-kemampuan beliau, walaupun beliau dalam keadaan tidak mampu melihat dengan fisiknya, dengan mata fisiknya, beliau juga dikenal luas dengan akhlaknya yang mulia. Ya, karena akhlak ini juga yang beliau dicintai. Jadi ada satu orang pernah minta sama anaknya, wahai anak, ini ente datang ke ahli besi, ke pandai besi untuk disuruh asah pisau. Pandai besi ini Haddad. Tukang tempa itu julukannya Al-Haddad. Haddad. Jadi ketika si anak ini disuruh sama bapaknya untuk ngasah pisau ke pandai besi, yang dia datengin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia datangnya ke rumahnya Habib Abdullah Haddad, diketuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus ada perlu apa, dia bilang. Ini ayah saya ngasihkan pisau ini disuruh apa namanya? Disuruh asah. Terus diterima sama Habib Abdullah Haddad. Oh ya khair, ente balik lagi besok. Nah, anak itu pulang, pergi. Kemudian sama Habib Abdullah Haddad dibawa ke tukang asah pisau. Selesai diambil lagi sama beliau. Terus si anak ini laporan sama bapaknya. Di mana? Ditanya sama bapaknya. Udah ente bawa? Udah. Ente bawa ke mana? Ke tukang pandai besi. Di mana rumah? Di mana tempatnya? Dia sebutkan ciri-cirinya rumahnya Habib Abdullah Haddad. Bapaknya bingung, ya Allah, ente ini salah kirim orang. Bukan ke tempat situ maksudnya, tapi ke pandai besi untuk diasah. Cuman si bapak ini malu, dia bawa anaknya, kemudian dia ketuk pintu rumahnya Imam Haddad, dia minta maaf. Dia bilang nggak ada apa-apa. Imam Haddad bilang nggak apa-apa, nggak salah anak ini. Ini pisaunya udah jadi, dikasihkan. Si bapak itu minta maaf, tapi Imam Haddad nggak ada masalah dengan itu. Tidak merasa dirinya terhina dengan keadaan itu. Makanya Imam Haddad itu beliau dijuluki Haddadul Qulub. Bukan penempa besi lagi, tapi penempa hatinya umat Nabi Muhammad SAW supaya bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak seperti itulah sehingga beliau dicintai sama orang, disegani sama orang, dan menjadi panutan umat di zaman. Nggak malu. Nih seorang imam besar sama anak kecil dikasih pisau suruh asah. Kalau kita kira-kira bagaimana itu? Ada anak kecil datang ke rumah kita, minta tolong asahin pisau. Bapak saya mau potong kambing nih besok. Misalnya begitu. Kira-kira gimana Ustaz? Kita terima apa gitu? Emang saya apaan gitu kan? Kalau mau ini sono ke pasar. Kalau kita kan paling begitu. Normal lah. Tapi ini Habib Abdullah Haddad nggak gitu. Akhlak, beliau punya akhlak. Di dalam kitab Masyra'ur Rawi disebutkan bahwa beliau melakukan orang yang bersalah atau orang yang keras dan kasar dengan uluran tangan, memberi maaf. Jadi kalau ada orang mencaci dikasih hadiah sama dia. Kok bisa? Iya, orang itu sudah memberikan saya sesuatu, maka saya harus memberikan sesuatu balik. Kok kenapa dikasih hadiah? Ya orang memberi sesuai dengan kadarnya. Saya nggak punya sesuatu yang buruk untuk diberikan. Ya saya kasih sama dia hadiah. Hah? Kalau kita bagaimana itu? Dicaci sama orang, kita caci balik. Ya. Seseorang hanya memberi apa yang dia punya. Kalau dia punya keburukan, ya keburukan yang bisa dia berikan ke orang.
Tapi kalau orang punyanya baik, hatta orang mau ngasihnya buruk, yang kita punya kebaikan, ya kita kasih kebaikan. Beliau bergaul dengan semua lapisan masyarakat, nggak ada gap-gapan. Oh ini saya cuma mau bergaul sama ulama-ulama gitu, enggak. Beliau bergaul dengan semua orang. Dalam satu kesempatan beliau berkata, andaikan aku mampu, tentu akan kupenuhi kebutuhan semua fakir miskin. Sebab pada awalnya agama ini ditegakkan oleh kaum mukminin yang lemah. Imam Haddad nih, kalau tahu rumahnya, mungkin sama ruangan ini gedean ruangan ini. Kecil, pintu masuknya kecil. Dan nggak gede. Kamar anak-anaknya itu, ya ukurannya seberapa dah? Mungkin satu karpet ini nih. Ini kamar anak-anaknya nih. Beliau ngajar di anak tangga. Ada satu anak tangga itu. Jadi rumahnya kecil, terus bertingkat. Tingkatnya jangan dipikir pakai tingkat bagaimana nih. Tingkatnya ya begitu. Rumah sono rata-rata pakai campurannya tanah dan lain sebagainya. Cuman sekarang sudah dibikin modern sama orangnya. Dia ngajar di satu anak tangga. Habib Ahmad bin Zain muridnya nih duduknya di bawah anak tangga. Saking nggak ada tempat. Tapi walaupun keadaannya seperti itu, Habib Ahmad bin Zain itu 40 tahun kurang lebih sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Melazimkan gurunya 40 tahun kurang lebih. Bagaimana keberkahannya itu? Ya. Kalau ada sahabatnya dari kalangan orang kaya datang dan menawarkan kebutuhan yang beliau inginkan, tawarannya itu nggak bikin hatinya seneng kok. Tawarannya itu nggak bikin hatinya seneng. Sampai beliau kepada sahabatnya yang lain, beliau mengomentari penawaran itu dari sahabatnya yang kaya. Dia bilang ke sahabat yang lain, apa kita ini pedagang sehingga kami butuh sama mereka. Bukan ini meremehkan orang itu. Cuman artinya dunia itu nggak jadi sesuatu yang tujuan kita. Kita kalau ada orang kaya datang sama misalnya sama saya begitu ya, Beb, motornya jelek ya Beb, udah tua kayaknya, ganti deh Beb. Wah, anak nggak ada duit, nggak apa-apa nih saya kasih, motornya bagus tuh. Mau nggak kita? Wah, bahagia bener. Jadi orang paling kita sayang itu orang. Seneng nggak gitu Ustaz? Nih Habib Abdullah Haddad nggak gitu. Apa yang datang nggak menyenangkan hatinya kalau itu urusan dunia. Bukan dia tidak menghargai, tapi dia tahu bagaimana menempatkan dunia itu sesuai dengan kadarnya. Ya. Terus yang beliau katakan, yang kami butuhkan dari mereka, dari orang-orang yang datang menawarkan sesuatu itu adalah supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Itu yang saya minta. Saya nggak minta harta, saya nggak minta mobil, nggak minta rumah, nggak minta ini, nggak minta itu. Ya. Dalam masalah rezeki, beliau pernah berkata, dalam segala hal, aku selalu mencukupkan diriku dengan kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lihat, yang beliau lihat dalam tanda kutip, apa yang beliau dapatkan itu semua adalah pemberian dari khazanah gudang pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Dermawan yang memberikan dia. Mau sedikit mau banyak. Mau sedikit mau banyak. Yang diterima sudah itulah yang datangnya dari Allah dan itu sudah menggembirakan hati beliau. Jika ada seseorang memberiku sesuatu, kebaikannya tidak meninggikan kedudukannya di sisiku. Karena aku menganggap orang itu hanya sebagai perantara. Ya. Beliau semasa hidupnya membangun beberapa masjid di beberapa daerah. Ya. Ada beberapa di daerah Nuwaidirah, Masjid Al-Awwabin. Di Tarim beliau membangun Masjid Al-Abrar dan Al-Fat atau At-Tawwabin. Di Sewun beliau membangun masjid diberi nama Masjid Ba'alawi.
Di daerah lain namanya Masjid Al-Abdal, Al-Asrar dan lain-lain. Ya, karyanya yang paling monumental yang sering kita baca itu adalah Ratibus Syahir, dikenalnya dengan Ratib Haddad. Ya, dan pada akhir bulan Ramadan 1132 Hijriah kurang lebih Habib Abdullah Haddad mulai menderita sakit. Waktu asar beliau nggak bisa keluar, maghribnya atau tarawehnya itu masih bisa, atau di antara itulah. Kemudian besoknya sudah nggak keluar sampai beliau meninggal di usia 88 tahun, tanggal 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriah. Nah, dan jasad beliau dimakamkan di pemakaman Zambal di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita memberikan kita petikan hikmah, petikan pelajaran yang bisa kita dapat dari biografinya, dari kisah hidup seorang Habib Abdullah Al-Haddad yang hidup dari kecilnya memiliki kekurangan secara fisik. Sedangkan kita alhamdulillah sampai saat ini kita punya banyak kelebihan secara fisik. Tapi kekurangan beliau secara fisik, mata itu kan sesuatu yang luar biasa. Tapi hal itu tidak mengurangi mujahadah beliau untuk belajar menimba ilmu agama, untuk berusaha menjalankan amal-amal ibadah, membersihkan hati beliau, menundukkan hawa nafsunya dan berdakwah di jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan banyak memberikan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik dengan cara-cara yang luhur, dan beliau menempatkan dunia sekedar sesuai kadarnya, dan beliau menempatkan Allah dan Rasulnya sesuai dengan kadarnya. Kita walaupun kita tidak bisa 100% seperti beliau, tapi minimal dengan apa yang kita punya sekarang, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita luruskan niat kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar walaupun bukan untuk jadi pintar, tapi kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menuntut sesuatu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Kalau seandainya Rasulullah ini orang yang kaya sekali, orang yang kaya, tajirnya luar biasa, dan itu harta peninggalan beliau diberikan kepada orang yang kepada umatnya, kira-kira kita akan berbondong-bondong mengaku sebagai umatnya apa enggak? Meminta bagian dari harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan wala dinar wala dirham, enggak meninggalkan harta Rasulullah. Yang ditinggalkan adalah syariat, ilmu. Maka tetaplah menjadi orang yang rakus dalam mengambil harta warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu syariat yang beliau tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rakus dalam mengambil harta warisannya Rasulullah dengan cara yang baik, melalui jalur yang memiliki sanad keterhubungan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan yang demikian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho kepada kita dalam usaha kita itu, yang itu bisa menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga kita. Minimal apa yang kita pelajari kita berikan juga kepada keluarga kita dan buat anak-anak keturunan kita. Jadikan kalau kita punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3 atau lebih daripada itu, didik 1 atau 2 dari mereka untuk bisa lebih mengenal tentang agama ini. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Ya, nggak mesti semuanya, nggak mesti harus di dalam pondok pesantren. Cuman itu akan lebih bagus karena mereka akan lebih tertata, lebih terdidik. Tapi kalaupun misalnya enggak, ya jangan dilepaskan sama sekali di dalam hal agama.
boleh mereka menjadi insinyur, boleh mereka menjadi dokter, boleh mereka menjadi tentara, boleh menjadi polisi, boleh jadi apa aja. Tapi yang penting kalau jadi dokter, dokter yang punya agama yang bagus. Kalau dia jadi tentara yang bagus. Jadi insinyur, insinyur dengan agama yang bagus. Begitu juga pedagang atau yang lain sebagainya. Semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di dalam kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah SAW ridho kepada kita dan itu membuat Allah ridho kepada kita, dan kita di dalam kubur mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan keluasan, dan kelak di hari akhir kita berada di dalam di bawah panjinya Rasulullah SAW, di bawah panjinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang di situ kita merasakan ketenangan, yang di situ kita merasakan kebahagiaan sampai kita lewati Shiratal Mustaqim dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.